Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi aktivitas ekonomi antar negara. Mencakup berbagai aspek seperti kebijakan perdagangan internasional, kebijakan investasi, kebijakan mata uang, dan kerjasama ekonomi antar negara. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengelola keseimbangan perdagangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan stabilitas ekonomi global. Kebijakan ekonomi internasional juga dapat melibatkan negosiasi perjanjian perdagangan, partisipasi dalam organisasi internasional seperti WTO, serta intervensi pasar untuk mengatur nilai tukar mata uang dan mengatasi kestabilan ekonomi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Saya Retno Alisya Putri akan menjelaskan materi mengenai instrumen kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama ada kebijakan perdagangan. Yang termasuk kebijakan perdagangan antara lain yaitu tarif, kuota impor, subsidi ekspor, dan perjanjian perdagangan internasional untuk mengatur aliran barang dan jasa antar negara. Yang kedua ada kebijakan investasi. Kebijakan investasi meliputi insentif investasi, pembatasan modal asing, peraturan investasi langsung asing, dan perlindungan hukum untuk investor asing. Yang ketiga ada kebijakan mata uang. Kebijakan mata uang meliputi intervensi pasar oleh bank sentral untuk mengatur nilai mata uang, pembatasan aliran modal, dan penggunaan instrumen moneter untuk mempengaruhi suplai uang dan suku bunga. Yang keempat ada organisasi internasional dan perjanjian. Negosiasi dan partisipasi dalam organisasi seperti International Monetary Fund dan Bank Dunia, serta penandatanganan perjanjian perdagangan multilateral. Yang kelima ada diplomasi ekonomi. Penggunaan diplomasi untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi negara lain seperti melalui pembicaraan tingkat tinggi, kesepakatan dagang, dan kerjasama ekonomi regional. Dan yang terakhir, intervensi pasar. Intervensi pasar ialah tindakan langsung oleh pemerintah atau bank sentral untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi, seperti intervensi pasar valuta asing untuk mengatur nilai mata uang atau kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan perdagangan internasional seperti investasi dan aliran modal sehingga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperluas kesepakatan ekonomi. Yang kedua, stabilitas ekonomi, mempertahankan stabilitas makroekonomi termasuk stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan untuk mencegah resesi inflasi yang tinggi atau krisis keuangan. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperluas akses terhadap barang dan jasa, memperbaiki standar hidup, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar negara. Yang keempat, keseimbangan pembayaran, mengelola keseimbangan pembayaran negara dengan memperhitungkan surplus dan defisit perdagangan serta memastikan keberlanjutan posisi eksternal suatu negara. Yang kelima, perlindungan industri, melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil, praktik dumping atau distorsi perdagangan lainnya dengan menggunakan instrumen seperti tarif, kuota impor, atau kebijakan lainnya. Yang keenam, peningkatan efisiensi ekonomi, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi dengan mendorong spesialisasi komparatif, transfer teknologi, dan inovasi sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing global. Yang ketujuh, stabilitas keuangan global, berkontribusi pada stabilitas keuangan global dengan
berpartisipasi dalam organisasi internasional, mengadopsi standar keuangan internasional dan berkoordinasi dengan negara lain dalam menangani krisis keuangan atau permasalahan sistematik lainnya. Dari ketujuh tujuan ini seringkali saling terkait dan memerlukan keseimbangan yang hati-hati dalam merancang kebijakan ekonomi internasional. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Saya Rolin Galileo akan menyampaikan materi tentang alasan pembatasan perdagangan menggunakan tarif dan restriksi. Yang pertama, perlindungan industri dalam negeri. Tarif dan restriksi digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak sehat, seperti dumping atau praktik subsidi oleh negara lain yang dapat merugikan produsen lokal. Yang kedua, mengatasi defisit perdagangan. Negara dapat menerapkan tarif dan restriksi untuk mengurangi perdagangan dengan negara lain dengan mengurangi impor atau mendorong ekspor produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, mengamankan lapangan kerja. Dengan mengurangi impor barang-barang tertentu, negara dapat mencoba untuk mempertahankan lapangan kerja di industri-industri tertentu yang mungkin terancam oleh persaingan asing. Yang keempat, negosiasi kebijakan. Penggunaan tarif dan restriksi juga bisa menjadi alat diplomasi ekonomi, digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perdagangan negara lain atau membalas tindakan proteksi dari negara mitra dagang. Sekian materi dari saya. Sadarkah